Assalamualaikum sahabat Islam semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana asal-usul Dajjal dan mengapa ia dikurung di sebuah gua sampai menjelang hari kiamat. Tonton videonya sampai habis. Dajjal adalah seorang manusia. Dia bukan jin atau makhluk lain. Ia adalah manusia yang ditangguhkan ajalnya sampai hari kiamat. Sama seperti iblis yang ditangguhkan kematiannya hingga kiamat nanti. Dajjal adalah manusia yang berhati iblis. Ayah dan ibunya berketurunan Turki dan Mesir. Mereka berasal dari sebuah kampung kecil bernama Rablah. Kedua orang tuanya adalah kakak beradik, seibu sebapak. Mereka berhubungan badan tanpa ikatan perkawinan. Dan ketika orang kampung mengetahui hal itu, mereka pun mengusir keluarga Dajjal dari kampung tersebut. Keluarga Dajjal pindah ke kampung pedalaman bernama Samiri di negeri Mesir. Dajjal dilahirkan oleh ibunya di sebuah kuil. Setelah melahirkan anaknya, ia pun meninggal dunia. Dajjal dilahirkan dalam keadaan cacat sebagian besar anggota tubuhnya. Kulitnya bersisik seperti ular, berkepala besar, buta mata kirinya, serta mata kanannya yang tertonjol keluar. Kedua-dua matanya adalah cacat. Tertulis di dahinya tulisan kafir. Tulisan ini dapat dibaca oleh setiap orang Islam, baik itu yang pandai membaca maupun tidak. Berdasarkan hadis riwayat At-Tabrani, tanda ini menjelma dalam diri Dajjal setelah ia mengaku sebagai Tuhan. Dajjal dilahirkan sekitar 100 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam. Setelah beberapa tahun, maka tempat persembunyian Dajjal akhirnya diketahui oleh orang kampung. Mereka bersepakat untuk membakar kuil itu. Pada saat peristiwa itu terjadi, Dajjal dibawa oleh pendeta kuil untuk dihanyutkan ke laut. Ketika di laut, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan Dajjal dan diletakkan di benua Antartika di dalam sebuah gua. Dajjal pun diselamatkan oleh malaikat Jibril dan dibawa ke sebuah pulau kecil yang indah dan dijaga oleh seekor binatang yang bisa berbicara bahasa manusia. Jibril menyuruh binatang itu menjaga si anak kecil, memberinya makan, dan jika anak itu bangun agar memberitahukan asal-usul anak itu dan mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan. Dajjal dilarat oleh binatang itu dengan penuh kasih sayang, dan Jibril sesekali datang menengok anak itu. Hingga pada suatu saat, di usianya yang ketujuh, dia bangun dari tidurnya. Dia keluar dari gua tempatnya berteduh, berlari keluar, dan bertemu dengan binatang yang mengasuhnya. Pertama dia takut, tapi kemudian binatang itu mengajaknya berbicara, dan binatang itu pun berkata, "Engkau adalah anak kecil yang diselamatkan oleh malaikat Allah, Jibril alaihissalam. Ketahuilah tentang asal-usulmu. Jibril menyuruhku untuk memberitahumu bahwa engkau adalah anak yang disayangi oleh Allah dan diberi kehendak bebas untuk memilih jalanmu. Jika engkau mengikuti jalan Jibril dan para nabi, maka engkau akan menjadi orang yang mulia, raja yang hebat di muka bumi ini. Jika engkau mengikuti jalan iblis, maka engkau akan menjadi pendurhaka yang akan dikutuk oleh makhluk seisi bumi. Karena engkau akan berbuat kerusakan yang sangat besar dan jahat tiada tara." Dajjal pun berkata, "Apa buktinya bahwa engkau berbicara dengan benar?" Binatang itu pun mengajak Dajjal pergi ke suatu tempat di pulau itu dan menunjukkan lempeng-lempeng bertulis tangan Jibril. Di sisi lempeng itu ada segumpal zat yang merupakan sisa alat tulis Jibril yang dibawa dari surga. Dajjal kecil pun memegang zat itu dengan tangannya. Dipermainkannya dan ia menemukan bahwa zat itu sangat ajaib karena bisa menghidupkan kembali untuk sejenak hewan yang sudah mati. Zat inilah yang kelak digunakan Dajjal sehingga bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati.